Bertemu lagi dengan saya, Tata Sembiring. Nah, saya dari kelompok 6. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai keputusan biaya produk dan penetapan harga. Nah, penetapan harga berbasis aktivitas. Yang pertama, keputusan bauran produk. Banyak perusahaan memiliki keleluasan dalam memilih bauran produk karena keputusan bauran produk atau product mix decision dapat berdampak signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Setiap alternatif bauran produk menghasilkan bauran tingkat laba yang berbeda. Seorang manajer harus memilih alternatif yang akan memaksimalkan laba total. Oleh karena biaya tetap tidak tergantung pada tingkat aktivitas, maka biaya tetap total akan sama untuk semua kemungkinan bauran dan itu tidak relevan dalam pembuatan keputusan. Jadi, seorang manajer perlu memilih alternatif bauran yang dapat memaksimalkan margin kontribusi total. Sumber daya dengan satu batasan. Margin kontribusi per unit masing-masing produk bukan merupakan masalah yang penting. Margin kontribusi dari sumber daya yang langka adalah faktor yang menentukan. Produk yang menghasilkan kontribusi tertinggi per jam mesin harus dipilih. Nah, karena jika kita memilih produk kontribusinya yang per jam mesin, maka akan lebih banyak menghasilkan produk terhadap suatu perusahaan. Sumber daya dengan banyak batasan. Semua organisasi mungkin menghadapi banyak batasan. Misalkan keterbatasan bahan baku, keterbatasan input tenaga kerja, keterbatasan permintaan akan setiap produk, dan seterusnya. Solusi dari masalah bauran produk dengan banyak batasan jauh lebih rumit dan memerlukan penggunaan teknik matematika khusus, yaitu pemrograman linear. Programan linear adalah suatu metode yang digunakan untuk mencari solusi optimal di antara berbagai solusi yang layak dipertimbangkan. Solusi yang optimal apabila hanya terdapat dua produk dapat diidentifikasi melalui pembuatan grafik. Pemecahan masalah dengan grafik memberi pemahaman mengenai cara pemecahan masalah pemrograman linear. Maka masalah yang dihadapi perusahaan akan dipecahkan dengan cara 4 langkah dalam pemecahan masalah. Nah, secara grafis, pemecahan masalah dapat dilakukan dengan menggambar grafis untuk setiap batasan, kemudian mengidentifikasi seperangkat solusi yang layak. Selanjutnya, identifikasi semua nilai titik sudut dalam seperangkat solusi yang layak. Yang terakhir, pilih titik sudut yang menghasilkan nilai terbesar untuk fungsi tujuan. Pendekatan penetapan harga berbasis aktivitas. Yang pertama, markup pricing, yang kedua cost plus percentage of cost pricing, dan yang terakhir adalah cost plus fixed fee pricing. Pendekatan penetapan harga berbasis aktivitas memiliki tujuan yang pertama, yaitu menambahkan persentase tertentu dari biaya pada semua item dan suatu kelas produk. Kemudian menambahkan persentase tertentu terhadap biaya produksi atau konsumsi. Metode ini banyak diterapkan dalam produk-produk yang sifatnya sangat teknikal seperti mobil, pesawat, atau satelit. Perhitungan biaya target penetapan harga. Perhitungan biaya target adalah suatu metode penentuan biaya produk atau jasa berdasarkan harga di mana pelanggan bersedia membayarnya. Dengan kata lain, perhitungan biaya target merupakan metode pengerjaan terbalik dari harga untuk menentukan biaya. Sebagai contoh, Elvira menemukan bahwa perusahaan asuransi tidak akan mempertimbangkan setiap penawaran pada bahan baku di atas 1 miliar. Sementara penawaran berbasis biaya adalah sebesar 137.280.000 dan biaya tenaga kerja langsung sebesar 9 miliar. Penawaran awal Elvira adalah hard drive berkapasitas 3 GB. Apabila Elvira mengurangi kapasitas menjadi 1,5 GB dan mengurangi drive yang lebih lambat, maka ia dapat menghemat biaya sebesar 25 juta. Dengan menggunakan monitor yang lebih sedikit mahal atau kenaikan sebesar 20.000 yang tidak membutuhkan pemasangan screen saver software akan dapat menghemat sebesar 30.000 per software komputer dan 15 menit jam tenaga kerja langsung atau 15.000 per jam untuk memasang software tersebut. Penurunan bersihnya adalah sebesar 13.750 untuk setiap 100 unit komputer. Perhitungan biayanya yaitu bahan baku sebesar 75 juta dan tenaga kerja langsung sebesar 8.625.000. Total biaya utama yaitu 83.625.000. Aspek hukum penetapan harga. Pelanggan dan biaya merupakan determinan ekonomi yang penting pada harga. Pemerintah juga memiliki peranan yang penting dalam penetapan harga.
Prinsip dasar di balik banyaknya peraturan tentang penetapan harga adalah bahwa persaingan itu baik dan harus didorong. Karena itu, polusi oleh perusahaan-perusahaan untuk menetapkan harga dan usaha terang-terangan menyingkirkan pesaing dari bisnis yang dilarang. Secara umum, biaya merupakan justifikasi penting untuk harga. Pengaturan harga yang lebih rendah dari biaya dengan tujuan merugikan pesaing dan mengeliminasi persaingan disebut harga predator. Penting untuk diperhatikan bahwa penetapan harga di bawah biaya tidak selalu merupakan harga predator. Perusahaan seringkali mengenakan harga suatu barang di bawah biayanya, misalnya harga khusus toko-toko grosir. Undang-undang negara bagian tentang harga predator menciptakan banyak definisi hukum. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, 22 negara bagian memberlakukan undang-undang yang menentang harga predator, di mana setiap negara bagian agak berbeda dalam definisi dan aturan. Oklahoma, misalnya, mengharuskan toko retail menjual produknya dengan harga minimal 6,75% di atas biaya, kecuali toko tersebut sedang melakukan obral atau menandingi harga pesaing. Undang-Undang Arkansas tahun 1973 melarang perusahaan menjual atau mengiklankan setiap artikel atau produk pada harga yang lebih rendah dari biaya pemasok dengan tujuan merugikan pesaing dan merusak persaingan. Barangkali senjata yang paling ampuh untuk mengatasi diskriminasi harga di Amerika Serikat adalah Undang-Undang Robinson-Patman tahun 1936. Diskriminasi harga adalah penggunaan harga yang berbeda kepada beberapa pelanggan atas produk yang pada dasarnya sama. Perhatikan bahwa jasa dan produk tak berwujud tidak termasuk dalam undang-undang ini. Undang-Undang Robinson-Patman menyatakan bahwa adalah hal yang melanggar hukum apabila melakukan diskriminasi harga di antara pembeli komoditi dengan kelas dan mutu yang sama. Ketika dampak dari diskriminasi tersebut secara substansial mengurangi persaingan, cenderung menciptakan monopoli dalam perdagangan atau merusak, menghancurkan, dan mencegah persaingan dengan siapapun yang diuntungkan atau secara sadar menerima manfaat dari diskriminasi tersebut, atau dengan pelanggan salah satu dari mereka. Kuncinya adalah bahwa hanya produsen atau pemasoklah yang dijangkau oleh undang-undang tertentu. Hal yang terpenting, Undang-Undang Robinson-Patman memungkinkan diskriminasi harga pada kondisi tertentu apabila kondisi persaingan memang menuntut demikian, dan apabila biaya memungkinkan harga yang lebih rendah. Jelaslah bahwa kondisi kedua ini penting bagi para akuntan, karena harga yang lebih rendah yang ditawarkan kepada pelanggan harus dijustifikasi oleh penghematan biaya yang dapat diidentifikasi. Selain itu, besarnya diskon yang diberikan paling sedikit harus sama dengan jumlah biaya yang dihemat. Saya kira sudah cukup jelas mengenai keputusan biaya produk dan penetapan harga. Jika ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe channel saya. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Goodbye.